Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Bidan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan, saya Bidan Safirda yang berjaga di klinik pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Rani Rosalina dengan tanggal lahir Makassar 22 September 2000 dengan nomor RM 209? Iya benar Bu Bidan. Oke, saya akan memberikan tujuan saya di sini adalah saya akan melakukan pengkajian tentang KIE prakonsepsi dan di sini saya akan menjelaskan tentang KIE prakonsepsi. Dan saya membutuhkan kontrak waktu 1 sampai 10 menit dan saya akan memberikan Ibu kesempatan untuk bertanya mengenai penjelasan dari saya. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia Bu Bidan. Oke. Pertama-tama saya akan memberitahukan cara menjaga kesehatan tubuh secara umum dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang pertama itu Ibu harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan dan setelah beraktivitas. Selanjutnya, menggunakan masker saat berpergian. Selanjutnya, social distancing. Menggunakan air bersih dan pemenuhan kebutuhan atau memasak juga harus menggunakan air yang bersih. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ibu juga harus melakukan olahraga secara teratur juga. Bagaimana, Bu? Iya dimengerti Bu Bidan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya menjelaskan tentang pemenuhan gizi seimbang. Konsumsi gizi seimbang yang saya maksud itu seperti buah dan sayuran setiap hari, makanan pokoknya juga berupa bertepung-tepungan, serta tinggi seperti kentang, roti, nasi, atau pasta. Dan Ibu juga harus mengonsumsi alternatif produk susu atau makanan kacang-kacangan, ikan, telur, daging, dan protein lainnya. Iya. Selanjutnya saya menjelaskan minimalisirkan pemberian makanan siap jadi. Menurut saya, bagusnya Ibu memasak sendiri dan jangan terlalu sering membeli makanan siap jadi. Kayak karena kan yang seperti kita ketahui kalau orang itu memasak juga tuh kita belum tahu bersih atau tidaknya kan. Iya Jadi benar. saya sarankan Ibu tuh memasak sendiri saja. Jadi ya seperti kayak higienis gitu. Iya. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Oh iya. Selanjutnya eh, dianjurkan Ibu mengonsumsi asam folat sebagai upaya persiapan kehamilan yang optimal. Mengapa demikian? Karena untuk membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin seperti otak dan sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta untuk menjaga daya tahan tubuh ibu. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Perlu Ibu ketahui, menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari penyakit menular seksual. Contohnya itu seperti gonarhea, sipilis. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri atau virus maupun jamur. Cara menjaga kesehatan reproduksi dengan selalu membersihkan area kemaluan. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu paham sudah tentang yang saya jelaskan tadi? Iya Bu Bidan. Sangat bisa dipahami. Oke.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi tetanus toxoid yang dibutuhkan pada masa prakonsepsi. Yang pertama itu definisi imunisasi tetanus toxoid itu adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap infeksi tetanus saat atau pasca persalinan. Jadi manfaatnya juga ketika seseorang mencegah infeksi bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan racun dan menyebabkan kekakuan otot. Infeksi tetanus bisa berujung pada gangguan kesehatan yang serius sehingga menyebabkan kematian. Iya. Jadi imunisasi itu ada jadwal imunisasinya atau pemberian imunisasi tetanus toxoid ini. Pada ibu hamil harus sedini mungkin sekitar usia kehamilan 27 hingga 36 minggu. Merupakan jadwal suntik tetanus toxoid ini. Imunisasi ini juga diberikan pada ibu hamil sebanyak 2 kali. Masing-masing pemberian imunisasi tetanus toxoid ini pada ibu hamil memiliki jeda 4 minggu. Bagaimana Ibu Rani? Apakah bisa dimengerti tentang penjelasan manfaat dan jadwal imunisasi ini? Iya, Bu Bidan. Nanti kalau saya mau seperti imunisasi, nanti saya bisa konsuling mungkin sama Ibu. Oh Konsul. iya, boleh Ibu. Oke. Itu ada jadwalnya ya Ibu, jadwal Iya. imunisasinya tuh. Mm-mm. Yang diberikan hanya pada ibu hamil itu sebanyak 2 kali saja dan mempunyai jeda juga. Iya. Jedanya 4 minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahayanya penyakit menular seks. Macam-macam IMS ada seperti genore, klamida, infeksi trikomana, dan kulit kelamin. Bahaya IMS pada masa prakonsepsi itu adalah dan bahaya pada janin juga dan bayi adalah itu merugikan bayi juga, Bu. Berat badannya juga lahir tuh rendah, kelahirannya juga prematur, janin tidak berkembang optimal dan dalam kandungan terjadi infeksi kogenital. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberitahukan Ibu bahaya merokok, minuman alkohol, dan nafza bagi kesehatan reproduksi. Iya. Jadi yang kita ketahui, kebiasaan merokok atau menghirup bisa juga mendatangkan berbagai dampak bagi kesehatan janin, yaitu lahirnya prematur atau terlahir dengan badan lahir rendah, seperti kayak bayinya tuh badannya saat lahir itu rendah gitu, resiko lebih tinggi terkena sindrom kematian mendadak dan gangguan pernapasan, misalnya akibat ISPA, pneumonia, dan asma. Bagaimana Ibu Rani? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang kurang dipahami? Sepertinya saya sudah memahaminya, Bu. Bisa Oh iya, dilanjutkan saja. jadi tidak ada ini ya pertanyaan yang mungkin Ibu sudah paham mungkin ya Iya. penjelasan dari saya. Iya. Jadi kita juga harus selalu menjaga apa ya Bu, reproduksi kita juga itu. Oke. Terima kasih ya Bu. Saya sudah selesai menjelaskan semua tentang KIE prakonsepsi ini. Jadi Ibu kan tidak ingin bertanya, mungkin Ibu sudah paham ya. Iya, bisa sangat dipahami sekali. Oke. Iya Bu, saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan sudah memberitahukan apa yang saya belum ketahui.
Kalau begitu, saya pamit ya Bu Bidan. Ya, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Bidan. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar dengan Ibu Safirda Benar, Ibu. dengan tanggal lahir 24 September 2000 ya? Iya, Bu, benar. Dengan nomor RM 205. Benar, Bu. Oke. eh, Tujuan saya di sini, saya akan melakukan pengkajian tentang KIE ya atau prakonsepsi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang KIE ini, dan saya membutuhkan kontrak waktu 1 sampai 10 menit, dan saya akan memberikan Ibu kesempatan untuk bertanya dan penjelasan dari bertanya mengenai penjelasan dari saya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu Bidan. Oke, baik. Di sini saya akan memberitahu Ibu cara menjaga kesehatan tubuh ya Bu, secara umum dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang saya ketahui itu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum dan sesudah makan atau setelah beraktivitas. Nah, yang kedua, menggunakan masker saat bepergian. Dan yang ketiga, social distancing. Jangan terlalu berpapasan juga ya Bu sama orang, karena kan eh, masih dalam ini ya, masih ada corona kayak gitu, COVID kan. Nah, setelah Iya. itu menggunakan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan, mencuci seperti Ibu mau makan buah itu dicuci. Nah, selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dimengerti, Bu? Mengerti, Bu Bidan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan gizi seimbang. Nah, yang pertama ini kan ada konsumsi gizi yang seimbang. Yang saya maksud itu seperti buah dan sayuran setiap hari. Makanan pokok juga berupa tepung serat tinggi seperti kentang, roti, nasi atau pasta, dan mengkonsumsi alternatif produk seperti makan kacang-kacangan, ikan, telur, daging, dan protein lainnya. Nah, setelah itu di sini ada meminimalisir membeli makanan siap jadi. Nah, sebaiknya itu Ibu mengurangi ya, Bu. Bagusnya Ibu memasak sendiri dan jangan terlalu sering membeli makanan yang siap jadi, karena belum tentu itu makanannya dari bahan-bahan yang bagus juga, belum tentu juga bersih karena kita nggak tahu Bu. Iya, Baik, Bu. baik. Selanjutnya dianjurkan Ibu itu mengkonsumsi asam folat sebagai upaya persiapan kehamilan yang optimal. Mengapa demikian? Karena untuk membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin seperti otak dan sumsum tulang belakang, pembentukan sel darah merah, serta untuk menjaga daya tahan tubuh ibu. Baik Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Uh, Saya paham dengan tentang pemenuhan nutrisi itu, tentang ya, mengonsumsi makan makanan buah seperti sayur juga. ya, baik. Saya lanjutkan ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahukan pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi. Ibu Safirda, Ibu harus Ya. tahu menjaga kesehatan reproduksi itu agar terhindar dari penyakit menular seksual. Contohnya itu seperti gonorrhea, sifilis. Penyakit tersebut itu dapat disebabkan oleh bakteri atau virus maupun jamur. Nah, cara mencegah kesehatannya ini reproduksi apa
Cara menjaga kesehatannya ini dengan membersihkan area kemaluan seperti itu. Bisa juga dengan mengganti celana celana dalam yang biasa dipakai. Jangan habis mandi itu jangan ini Bu, jangan kadang kan ada tuh orang yang memakai celana dalamnya kembali, itu tidak bagus. Paham Ibu? Iya Bu, paham sekali. Ya, Oh jadi baik. kita harus kayak ganti pakaian kan setelah mandi gitu. Ya, iya, benar sekali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi tetanus toxoid yang dibutuhkan pada masa prakonsepsi. Nah, Iya Bu. di sini yang pertama itu definisi imunisasi tetanus toxoid. Itu adalah cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap infeksi tetanus saat atau pasca persalinan. Yang kedua, manfaatnya itu ketika seseorang mencegah infeksi bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan racun dan menyebabkan ke ke kekuatan kekuatan otot. Infeksi tetanus bisa berujung pada gangguan kesehatan yang serius hingga menyebabkan kematian. Dan yang selanjutnya ada di sini memiliki jadwal imunisasi ya Bu. Pemberian imunisasi imunisasi tetanus toxoid ini pada ibu hamil harus sedini mungkin, sekitar usia kehamilan 27 hingga 36 minggu, merupakan jadwal suntik tetanus toxoid. Imunisasi ini juga diberikan pada ibu hamil sebanyak 2 kali ya Bu. Masing-masing pemberian imunisasi tetanus toxoid ini pada ibu hamil memiliki jeda 4 minggu. Oh berarti Bu, berarti imunisasi tetanus toxoid ini perlu bagi masa-masa prakonsepsi ini. Ya, benar. Biar itu ya masa persalinannya mungkin agak kayak lancar gitu. Ya, Makanya kayak tidak ada kayak virus atau apa gitu kan Bu. ya benar Ibu Safirda. Baik, saya lanjutkan. Ya Bu. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang bahayanya penyakit menular seks ya. Yang pertama di sini ada macam-macam IMS, ada beberapa seperti gonore, chlamydia, infeksi trichomona, dan kutil kelamin kalau nggak salah. Nah, bahaya IMS pada masa prakonsepsi dan bahaya pada janin dan bayi. Bahaya IMS pada ibu hamil merugikan bayi berat badan, bisa lahir rendah, kelahiran prematur, janin tidak berkembang optimal dalam kandungan, dan infeksi kongenital. Baik, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya saya akan memberitahu bahaya merokok, minuman alkohol, dan nafza. Nafza ini seperti narkoba ya Bu, bagi kesehatan reproduksi. Nah, kebiasaan merokok atau menghirup bisa mendatangkan berbagai dampak bagi kesehatan. Bagi janin ya Bu, yaitu bisa lahir dengan prematur atau terlahirnya dengan badan lahir rendah. Resiko lebih tinggi terkena sindrom kematian bayi mendadak, gangguan pernafasan misalnya akibat SPA, pneumonia atau asma. Nah, ada di sini ada yang terakhir. Bagaimana Ibu Safirda? Apakah Ibu paham tentang penjelasan dari saya? Sangat paham Bu tentang prakonsepsi ini KIA itu ya. Jadi saya lebih paham banget tentang proses-proses apa saja itu imunisasi tetanus toxoid, Ya, dalam benar. kayak jaga pola makan, Ya, serta kayak banyak lagi.
Ya. Terima kasih banyak ya Bu pengetahuannya. Jadi saya sudah tahu tentang apa itu semuanya tentang penjelasan dari Ibu semua. Mm-mm. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Bu Safirda sudah mau konseling ke sini ya. Baik, kalau Iya, begitu Bu. saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Bidan. Terima kasih Bu. Ya, baik.